Bos Geng? Ya, di samping kita udah ada VinFast VFE 34. Yoi, ini adalah mobil listrik asal Vietnam. Betul sekali, nguyen-nguyen. Yoi. Nah, ini bisa dibilang mobil di atas entry class tadi ya, Pak? Betul sekali, karena VinFast sendiri itu punya basic yaitu VF5, Pan. VF5. Itu yang paling bawah, terus habis itu dia nih. Ya, dan harganya juga ini masih oke. Oke banget, 300 oke. juta kalau misalnya nggak pakai baterai. Ya, kalau pakai baterai 300 jutaan. Ya udah, nggak usah berlama-lama. Gua Tovan, Dan gua Hadi. welcome back to Mobil 123. Oke, Bos Geng, pertama kita akan membahas tampilan eksterior. Betul, fascia depan dulu. Fascia depan. Nah, ini mereka menyebutnya ini V-shape. V-shape. Kalau Melayu nak nampak cakep tuh V-shape. Namanya dia punya haircut tuh V-shape. Nah, Karena ya mereka bangga dengan produk buatan Vietnam, Ya. buatan dalam negeri ini. Jadi ada nuansa V-nya. iya unsur V-nya ada. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya di bagian ininya. Jadi tuh nyatu tuh garis dari kampasin depan, setep. Nyatu di sini nih. Jadi bentuknya Kayak kayak V, kayak alis. Kayak alis. Ini sebenarnya mirip-mirip alis nih. Bener. Eyelash. Nah, ini dia ada DRL-nya. Nyala kalau misalnya siang-siang. Iya. Dan LED pula Pan dia. LED. Nah, ini di bawahnya ada lampu utama, Ya. dia udah LED. Udah LED juga. Jadi ini bisa dibilang kebanyakan LED lah Pan. Ya. Bawah nggak ada fog lamp ya. Mm-mm. Karena ya mobil buat kota-kota ya kan. Cukup lah. Orang bukan dipakai ke hutan-hutan jadi nggak perlu fog lamp kayaknya deh. Nah, yang gue suka dari mobil itu bagian grill bawahnya. Dia tuh ada kayak desain-desain matrixnya. Ya benar. Nah, ini emang dipakai buat ngedinginin si ada radiatornya. Radiator, cooler. Walaupun memang ini mobil listrik, tapi tetap ada pendinginannya. Karena kan kayak buat AC. AC, terus juga baterai Pan. Motor listrik juga perlu didinginin. Nah, Karena mereka iya. juga bekerja kan panas. Tetap ada lubang pendinginan. Terus ya kalau misalnya dilihat sekilas, mobilnya sih bisa dikategorikan sebagai SUV ya. Ya, atau bisa dibilang crossover? Crossover ya bisa jadi. Bisa juga. Karena dia ground clearance-nya juga cukup oke Pan Oke, sebenarnya. ini bisa dibilang nih SUV Eropa nih model kayak gini. Ya, mirip-mirip kayak gini nih. SUV yang compact gitu ya, yang dari Prancis terutama ya. Ya. Dia desainnya rata-rata kayak gini. Kap mesin ini sih yang gue suka, dia ada jenongan ini. Ya, lucu lagi-lagi nih. masih ada nuansa V-shape-nya. Dan ini warnanya cakep nih, Pak. Vietnam Racing Green. Vietnam Racing Green, enggak lah, bukan Ya. Vietnam Racing Green ini. Nah, jadi dia pilihan warnanya ada banyak. Nih kita masukin aja grafisnya. Cuman yang ini yang gue paling suka. Ya, ini bisa dibilang hero color kali Pan. Hero color. Hero Paling colornya. juga, karena jarang-jarang nih mobil modern warnanya hijau. Betul. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke bagian Samping. Nah, beralih ke bagian samping. Betul. Kelihatan nih nuansa SUV-nya. Ya, karena di bagian atas nih Ya. semacam ada ala-ala roof rack. Ada roof rail. Roof rail. Ada ala roof rail. Roof Terus rail. juga di bagian bawah ada cladding-nya. Ya, cladding plastik nih. Cladding plastik. Standar SUV dah. Ya. Sampai ke fender depan sama Fender belakang juga. ada. Dia plastik hitam biasa. Betul. Terus juga velgnya lumayan gede. Ya, betul sekali. Nah, ini dia pakai velg 18 inci. Betul sekali. Bannya tuh 215/45 sayang. Ya, oke sih. Oke. Kelihatannya tuh nggak cungkring, pas. Pas. Terus ya tadi yang udah lu bilang ground clearance-nya lumayan tinggi ya. Tuh. Jadi bisa- Ini gua ngolong sih masuk Pan bisa sebenarnya. Masuk. Dan seperti yang gue bilang, desain Eropanya tuh kelihatan banget di sini. Bagian belakang. Bagian Nah, ke belakang tuh kelihatan Eropanya. Ya, bagian atapnya. Karena kalau misalnya mobil-mobil compact SUV Jepang, itu rata-rata dia agak apa bahasanya? Benyek. Bukan benyek. Cuman kayak lebih kompak gitu. Iya, ya Lebih padet aja gitu belakangnya. Ada, Ini terus enggak. apa kacanya lebih kecil dikit. Nah, ini kacanya gede, headroomnya jadi oke. Betul. Ini yang gue suka juga Pan dari samping pemanis list chrome nih di kaca nih pilar-pilar nih cakep. Dia tuh nggak banyak krum-kruman, tapi ada dan pas. Gitu. Cukup aja. Ya sesuai mata ngeliatnya enak nih adem Oh, gitu. ada nih tipis-tipis ya kan. Tipis-tipis adem. Jadi nggak terlalu lebay, cuman pas lah. Terus nih gagang pintunya juga gue demen. Ya, ini juga di spion udah ada sennya juga nih Pan. Ya. Ada kamera juga nih yang buat. Ya. Ya memang fiturnya juga cukup lengkap sih mobil ini yang nanti akan kita bahas. Mobil ini ada kamera 360. Betul. Gitu.
kita lanjut ke bagian belakang. Kalau ngebahas bagian belakangnya, sebenarnya konsepnya mirip sama depannya pan, V-shape juga. V-shape. Ya. Bisa kalian lihat ya. Dari lampu, Nah. jelas. Betul. Lampunya dia sebenarnya di bagian samping dia L-shape, terus di tengahnya ke tengahnya V. shape. Betul. Dan di bagian sini ada kayak aksen apa ya? Garis-garis gitu biar kesannya tuh kayak 3D gitu lampunya. Ya kan? Oh iya juga ya, gue baru sadar. Cakep juga sih pan ini. Ya. Lampunya kombinasi LED sama bohlam. Di atas ada spoiler. Betul, sama dia shark fin. Shark fin. Apa namanya? Buat radio. Radio. Antena. Di radio. Yoi. Yoi. Bagian bawahnya dia seperti SUV pada umumnya. Plastik. Kayak cladding plastik. Betul. Jadi ini atasnya warna body. Warna body, bawahnya Kayak plastik. lighting. Jadi Ya, hati-hati sih, tapi. biar senada sama ya, fender lighting, terus yang di pintu, door trip. Dan kalau kita buka bagasinya, Sekalian kita lihat akomodasi barangnya. ya, Power back door dong. Power back door. Gila. oke. Oke. Dan ini bisa dibuka dengan berbagai cara. Hmm. Jadi bisa lewat sini, bisa juga dari dalam ada juga. Ya, jadi layar tuh tinggal dipencet, Ya. kebuka. Tombol deng. Ada Bukan tombol layar. dan ada layar di Layar juga juga bisa ya? Berarti Iya. 3 cara dong. 3 cara. 3 cara. Gitu. Ya udah. Silakan masuk untuk membuktikan bagasinya cukup luas. Gede nyong. Gede. Sumpah gede ini, gede banget. Ya kalau manusia aja cukup, harusnya koper dan galon sih Ya. cukup. Ini sih boleh nih bawa barang. Ya walaupun memang mobil ini difokuskan untuk perkotaan, tapi Ya, sebenarnya perkotaan. untuk mengakomodir barang-barang bawaan kita yang cukup Udah banyak, cukup, ini cukup banget cukup. nih. Naruh tas, baju, sepatu. Ya. Dan yang gue suka ini bukaannya lumayan rendah. Jadi kalau misalnya mau masukin barang nggak Benar. terlalu tinggi gitu. Ini buat Nggak ibu-ibu yang ke pasar beli galon, beli beras, cocok nih pakai mobil ini. capek. Yoi. Jadi nggak bongkol. Nggak bongkoh gitu. Terus juga muatnya banyak. Ini 2 karung sih cukup kan, 2 karung beras. Karung apa? Karung beras. Kayak karung beras. Ya udah. Keluar lagi, Pak. Boleh. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas interior dan fiturnya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam interiornya VF E34. Betul. Dan kalau bisa disimpulin, mobil ini tuh apa ya, desainnya Eropa banget sih, Pak. Eropa simple tapi pan. Simple. Simple. Ini apa, Eropa ke Prancis-Prancisan. Iya, betul. Jadi modelnya itu agak unik Hmm. dan simple rata-rata. Gitu sih. Nah ini apa, jok ya, dia masih fabric. Cuman ada kayak Motif-motifnya, betul. Dan triangle ini gitu. joknya terbilang empuk juga pan. Iya, empuk. Empuk tuh. Dan emang ini tuh ada, kayak ini tuh ada motifnya. Cuman padding juga nih Pak, lumayan. Iya. Oke. Nah, meskipun dia desainnya masih jok pocong ya, jadi Tapi kepalanya juga enak, Pan. Bisa diatur, cuman Betul. lumayan oke. Ya memang mobil ini tuh Asia oriented banget sih buat driver-driver Asia gitu loh pan. Iya. Pas buat tinggi-tinggi badan Asia tuh cocok banget. Benar. Terus di bagian sini ada leather dan soft touch juga. Ya betul. Dan setirnya juga soft touch leather. Enak, lengket juga nggak licin kalau dipakai. Terus ukurannya juga pas ya kan. Dashboardnya masih plastik, cuman ada apa ya, desain-desain yang unik gitu. Iya. Ada motif-motifnya di bagian dashboard yang Iya. penumpang. Bagian atasnya nih, bagian Ya. atas dashboardnya ada motif-motifnya. Juga di atas instrumen cluster juga ada kayak ornamennya gitu. Jadi nggak sepi gitu. Iya. Nah ini lihat bagian konsol tengahnya nih simple. Simple. Di sini tuh transmisinya tuasnya pakai knop putar. Ya, kena putar. Hanya ada 3, reverse, neutral, dan drive. Iya. Dia R&D gitu. Terus ada mode berkendara, tombol di sini nih bisa kita pencet, ya kan? Terus ada soket USB buat charging, walaupun belum Type C, tapi di sini cukup banyak ya Pan, ya, ada Dan 2. itu bisa buat Apple CarPlay sama Android Auto juga. Betul, karena memang headsetnya dia yang gede ini Pan, itu sudah Apple CarPlay dan Android Auto ready. Jadi kalau soal konektivitas sudah oke lah. Mm. Dan mobil ini lumayan sih audionya. Mm-mm. Kita udah coba dan Jernih juga kok suaranya. lumayan jernih dan bassnya cakep. Tuh. Terus Touchscreen-nya juga lumayan sensitif loh Pan, bukan yang delay gitu loh. Tuh, enak tuh. dan ya itu gampang lah diakses menunya, masih lumayan lah. Kadang kan kita suka bingung ya, menunya mana ya. Iya. Ini cuma geser-geser doang udah ketahuan nih menu apa aja. Di sini nih ada kamera 360, kontrol mobil, terus ada pengaturan dan lain-lain lah. Cukup lengkap kok.
enak. Kalau misalnya soal AC, ya di bagian penumpang banyak banget. Bagian banyak. Ini bikin masuk angin tuh, Pan. Masuk Tiga slot gitu tuh. Jadi terus kalau misalnya dingin. di bagian belakang ini ada blowernya di bagian apa ya nih? Bawah konsol di bawah konsol tengahnya ada blower nih. Ada blower. Gitu sih. Tuh, tempat penyimpanan barang juga cukup lumayan Cukup lah. luas. Cukup bisa naruh kacamata dan lain-lain. Bener. Terus juga cup holder di tengah ada 2, terus di door pocket ada semua. Ada 2 Sampai kiri belakang kanan. juga ada nih buat cup holder. Nah, ini terus di bagian atasnya tuh Itu ya buat standar lah. lampu standar. Lampu utama. Ini apa, Pan? Tombol apa yang Itu ada di auto dimming. Oh, auto Karena dia dimming. back mirrornya udah bisa auto dimming. Mantap. Mantap. Mantap banget ini. Terus juga ini instrumennya juga udah digital ya, Pan ya? Udah digital dan informasinya lumayan lengkap. Terus apa ya? Masih ada nuansa mobil bensin ya, seperti yang Ya. kita bilang dari tadi ya. Kayak kelihatannya tuh kayak ada bar buat bensin, padahal ada persentase buat baterai juga. Bener. Terus juga di samping kirinya itu biasanya kan buat suhu ya, ini dipakai buat ngeliatin power sama regennya. Tapi ada hal menarik nih, Pan, lucu nih. Ya. Karena dia pakai bahasa Indonesia ya, Pan ya. Kan ada 3 mode, biasanya kan comfort, Ya. terus sport sama mode eco. Tapi Mode ini olahraga. ini pakai bahasa Indonesia nih, Bos, geng. Mode eco, mode kenyamanan, sama mode olahraga tulisannya di sini. Lucu Itu nih. kalau mau lari pagi atau Ya. sepedaan, pakainya mode olahraga. Mode olahraga nih, cocok nih. Ya, dan kalau misalnya soal fitur, mobil ini meskipun kelihatannya Minim, minim, tapi sebenarnya cukup oke, Pan, lengkap loh. oke, lengkap. Ada sih ada beberapa, ya sih ada basic sih. Cuman lumayan ada kayak blind spot, monitoring ada. Ya. Juga apa namanya yang belakang rear cross, traffic alert ada. Jadi udah oke lah. Oke banget. Rear cross ada nggak? Jadi ini kayak blind spot monitoring udah ada, terus juga kamera parkirnya udah 360. Betul, itu tuh sih yang sekarang fitur-fitur yang cukup berguna buat Iya. orang-orang zaman sekarang tuh ya kamera 360, Pak. Jadi nggak ada fitur gimmick, cuman kepake aja. Kepake. Gitu sih. Terus juga kita nyoba ukur akomodasi penumpang. Nah, tinggi gue 173 cm. Dan ini adalah posisi terbaik gue, Pan. Oke, tinggi gue 178 cm dan kalau misalnya kita lihat legroomnya ada sekitar 7 jari. Sementara headroomnya ya sekitar 6 jari. Gede, lumayan lah, Pan ya. Lumayan, Bukan tinggi lumayan. sebenarnya. Jadi ya dan nggak kerasa sempit, Pak. Tuh kayak ruang kakinya banyak. Masih roomy lah ya di belakang. Roomy di belakang. Kan kadang ya 7 jari cuman kerasanya kayak Kayak mungkin sempit, kayak ngap gitu, ngap. ya lantainya agak tinggi gitu. Nah, ini lantainya rendah. Juga di atas juga rumah lumayan oke. Terus juga airbag-nya juga cukup lengkap loh, Pan ya. Di pilar A ini ada 2 kiri kanan, terus di bagian bawahnya di kiri kanan ada juga. Ya, dan kalau misalnya di bagian belakang yang gue suka dia ada headrestnya juga di bagian. Nah, itu tuh. Jadi emang beneran kepake buat 5 seater. Betul. Itu sih, Bos Geng. Udah, kita langsung cobain aja kali ya. Iya, langsung kita ke impresi berkendara. Gue dong yang nyetir. Ya udah lo yang nyetir, cobain. Impresi berkendara, Bos, geng. Impresi berkendara, Bos Geng. Sekarang kita udah ada di dalam VinFast VF E34. Betul. Bukan yang 3 huruf itu. Bukan, beda. Beda. Ini mobil listrik. Mobil listrik. Dan kalau misalnya bisa disimpulkan, impresi berkendara dia tuh mobil nyaman, Pak. Iya, suspensinya bisa terbilang empuk, Pak. Empuk. Ya walaupun gue di kursi penumpang ya, tapi sedikit kurang lebih gue bisa ngerasain lah, Pak. Iya, ya. Dia tuh nyaman buat kalau misalnya kayak ada speed bump gitu-gitu, dia bisa meredam dengan baik. Cuman handlingnya masih oke gitu. Tuh, masih cukup sharp ya, Pan? Masih cukup Bisa sharp. digoyang-goyangin dikit tuh berasa mobil. Iya, ada kan suka mati kan. Iya, Udah kadang begini udah tapi begini udah diem aja udah Iya. mobilnya. Nah, ini masih lumayan nurut lah. Iya. Dan dipakai nikung-nikung gitu juga masih lumayan tajam, Pak. Jadi ya ada di tengah-tengah lah dia. Ya, Oke. masih fine lah. Semuanya rasanya masih ada di titik tengah, bukan yang condong ke kiri atau ke kanan. Maksudnya condong kiri ke kanan itu adalah mau empuk atau enggak, ini apa enggak. Iya. Tapi ini porsinya tuh pas di tengah. Maksudnya pas dia nggak terlalu empuk banget, tapi nggak terlalu sporty Ya, banget. betul. Kalau soal tenaga gimana, Pan? Nah, mobil ini ditenagai motor listrik tentunya. Ya, biasa mobil Ya, listrik. baterainya 42 kWh, tenaganya itu 147 HP dan torsinya 242 Nm. Oke juga ya. Dan Oke. asal kalian tahu, mobil ini juga itu diklaim 0 ke 100-nya itu di bawah 9 detik, Pan. Di bawah 9 detik. Dan kita udah nyoba. Ternyata di jalan Indonesia gue yang ngetes hasilnya 7,8 detik, Pak. Best time. Wah,
lebih better 1,2 detik berarti. Iya, dari klaimnya. Dari klaimnya. Mungkin mereka agak pesimistis gitu. Iya. Mungkin pas ngeluarin klaimnya. Ternyata faktanya malah lebih baik. Ya, tapi mendingan kayak gitu sih, Pak. Iya. Mending agak-agak di Ya biar yang beli mobilnya jadi Iya. surprise. Oh ternyata enggak lebih bagus nih gitu. agak-agak rendah diri aja. Ya, Ternyata rendah diri. begitu Tes dibuktikan lebih ajib. lebih aja. Dan ngomongin soal konsumsi listriknya, tuh gue coba itu dia di kisaran 10 km per kilowatt hour. Waduh, cukup irit dong. Irit. Karena banyak mobil listrik itu klaimnya range-nya jauh-jauh. Tapi setelah kita tes, ternyata dia sebenarnya Soalnya WLTP, Pak. Iya. NEDC. ya iya sih. Rata-rata. Maksudnya range-nya pada jauh-jauh nih. Tapi ternyata konsumsi listriknya lumayan boros. Lebih cepat habisnya Iya, gitu. jadi percuma aja range jauh. Nah ini soal range, dia emang cuma klaimnya sekitar 200 km-an. Cuman kita belum pernah nyoba sih sampai Iya. benar-benar sampai mati itu berapa kilo. Ya, kita belum pernah nyoba, tapi feeling kita mobil ini punya chance untuk terbukti mendekati 200-an ya, Pan ya? Ya 200 lebih lah. 200 lebih lah, 200 lebih bisa ini mobil, yakin. Jadi kalau misalnya buat keluar kota ya mungkin ke Bandung kali ya. Cocok banget. Cocok. Masih cocok. Kalau ke Semarang ya harus ngecas sih di Yang jalan. ngecas di jalan. Untungnya sih udah fast charging. Betul. Jadi ya gitu, mungkin mobil ini lebih cocok buat di perkotaan Betul, gitu ya. betul. Atau ya ke luar kota yang agak-agak dekat. Ya, kalau misalnya kalian perkantoran nih daerah selatanan kan macet ya. Kayak mobil ini cukup deh. Cukup ini. Karena harganya juga oke banget, Pan. Oke banget. Ini tuh Ya. kalau nggak salah 270 berapa ya? Ini jadi ada dua hal. Iya, Kalau iya. VinFast itu dia kan satu-satunya yang ngasih, ada yang beli baterai full, Ya, ada benar. yang subscription. Ada subscription. Jadi kita beli mobilnya aja, Iya. baterainya sewa kalau nggak salah. Iya, Pan, ya? baterai sewa. Baterai sewa. Jadi beli mobil listrik nggak pakai baterai. Iya, nggak pakai baterai. Tapi bukan nggak bisa nyala ya, tapi Iya. baterainya kalian harus subscribe. Nah itu harga itu 273 juta. Itu yang Itu yang subscription. subscription. Nah kalau misalnya yang Beli jadi sama baterai, Pan? beli sama baterainya nambah 93 juta berarti 366. 366. Iya. Sama lu tau nggak, Pan? Itu kalau kita subscription. Subscription. Ya. Nah, itu sebulan bayar berapa, Pan? Sebulan itu dia beda-beda kan, tergantung kilometernya kita pakai berapa. Oh. Cuman yang paling murah itu sekitar 1,5an. 1,5 itu sebulan paling murah. Sebulan paling murah. Dan itu nggak tahu ya, kilometernya lumayan lah pokoknya. Kilometer lumayan lah ya. Iya, segitu tuh udah lumayan banget buat harian tuh udah cukup sebenarnya 1,5 juta itu. Iya. Nah, kalau misalnya di luar performa, mobil ini kalau soal posisi berkendara gitu ada sebenarnya udah lumayan oke sih. Baru oke. Terus juga yang kalau gue perhatiin ya, Pan ya, mobil ini tuh kayak nggak ngerasa kita pakai mobil listrik banget gitu. Jadi semuanya serba familiar. Iya benar. Ya kan, masih ada tombol-tombol nih kayak hazard, terus juga knob, walaupun memang beberapa kayak nyalain AC atau apa pengaturan AC itu udah di layar, tapi Di layar. tetap di sini tuh masih kelihatan familiar gitu. Benar. Jadi kalau misalnya kalian dari mobil bensin terus agak ragu gitu sama mobil listrik karena mungkin kurang familiar. Nah, ini nih Ini masih cocok. salah satu mobil listrik yang rasanya tuh ya rasa mobil-mobil bensin kan. Jadi kayak posisi-posisi tombolnya familiar, terus rasanya juga familiar. Bahkan dia masih ada ini tombol Tombol buat start on nyalain off nih. power. Soalnya kan kebanyakan mobil listrik itu saat kita masuk mobil udah otomatis Langsung otomatis nyala. Kalau ini enggak, harus nyalain dulu tombol nih. rem dia langsung ready. Kalau ini harus pencet tombol. Oke lah kalau begitu. Cukup kayaknya. Cukup. Ya udah kita keluar lagi. Nah, begitulah review tentang VinFast VF E34 ini dari kami. Ya betul sekali. Kesimpulannya mobil ini tuh benar-benar punya value for money yang oke banget. Mau Yoi. paketan yang 200 jutaan Ada. tanpa baterai bisa. Yang 300 jutaan pakai baterai juga bisa. Ada juga. Tinggal sesuaiin aja sama budget kalian. Dan biaya langganan juga masih termasuk Betul. Oke. Betul. Oke banget loh. Tiap Benar. bulannya tuh dari startingnya cukup 1 jutaan aja. Ya, betul. Udah bisa jalan tuh mobil. Betul. Fitur-fitur juga lumayan lengkap. Ya. Ada ADAS, terus kamera 360. Benar. Ya kan? Akomodasi oke. Akomodasi barang penumpang oke. Forma cukup. Betul sekali. Jadi ya cucok lah 2 jutaan mah. Cuma meong lah bisa goyang pakai Meong. mobil ini kok. Bener. Iya. Jadi ya oke. Oke, terus jangan lupa juga kunjungi website kami mobil123.com. Di situ terdapat berita-berita terkini tentang otomotif saat Iya. ini ya, Pan ya. Dan pilihan-pilihan mobil juga tentunya. Betul. Jangan lupa juga download aplikasinya karena ada Mobil 123 di App Store atau Google Store. Nah, cakep banget tuh. Terus juga kita mau mengingatkan masalah penipuan yang marak nih, Pak. Jadi banyak juga nih yang laporan-laporan yang masuk mengatasnamakan mobil123.com. Kita nggak pernah tuh nyuruh kalian DP dulu buat ngeliat mobil gitu. Iya. Jadi jangan pernah percaya. Lihat dulu mobilnya. Iya, baru bayar. Kalau cocok Baru bayar bayar, kalau cocok. enggak usah. Mana ada tuh lo mau lihat mobil lo harus DP dulu 1 juta booking fee.
Ngantuk gitu. Ngantuk, jangan. Jadi jangan ya. Ya udah, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil 1, 2, 3